Hai adik-adik, gimana kabarnya semua? Baik bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng dari Provinsi Jambi. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu asal-usul negeri Lempur. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini dinamai Kerajaan Pamuncak Kaum Tiga. Sesuai dengan namanya, kerajaan ini dipimpin oleh 3 raja. Yang pertama yaitu Pamuncak Rencong Talang, yang kedua Pamuncak Tanjung Seri, dan yang ketiga yaitu Pamuncak Koto Tapus. Nah, 3 saudara ini hidup sangat rukun. Jika salah satu dari mereka ada yang kesusahan, maka 2 diantaranya akan membantu sampai selesai. Sebaliknya, jika dari mereka ada yang mendapat kesenangan, maka mereka akan membagi-bagikannya. Pada suatu hari, ada panen raya yang sangat besar di kerajaan Pamuncak Rancang Tera, dan dia berencana untuk mengundang kerabat dan juga saudaranya. Tetapi di sini Pamuncak Tanjung Seri berhalangan untuk hadir, dan dia mengutus anak dan juga istrinya untuk berangkat. Tibalah pada saat mereka berangkat, beberapa hari mereka dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kerajaan Rancang Tera. Nah, di sini mereka semua bergenduri. Sesuai dengan kesepakatan, mereka pun akan melakukan pesta 3 hari 3 malam. Pada saat pesta itu, mereka sangat menikmatinya, baik masyarakat dan juga akhirnya putri dara dari Pamuncak Tanjung Seri pun keluar dengan kecantikannya yang sangat rupawan, membuat menjadi incaran para pemuda di sana. Mereka bergembira semua di sana menikmati pesta karena panen raya itu. Sampai-sampai mereka tidak mendengar bahwasanya ayam kokok pun sudah berbunyi, dan ibunya pun memanggil anaknya. "Nak, ayo pulang karena ayam sudah berkokok, sebentar lagi mau pagi." Tetapi anaknya tidak mendengar dan tidak menghiraukan perkataan ibunya. Sampai akhirnya ada pemuda yang menghampiri anak itu, dan dia bertanya, "Siapakah orang tua itu?" Tanya pemuda itu, dan anak itu pun menjawab, "Itu adalah pembantuku." Sakit hati ibu itu mendengar perkataan anaknya, tetapi ia hanya memendam perasaan sakit hatinya di dalam hatinya. Keesokan harinya, mereka pun pulang menuju rumahnya atau menuju di kerajaan Tanjung Seri. Di perjalanan, mereka melewati rawa dan juga lumpur. Di sini anaknya tidak mau duduk berdekatan dengan ibunya. Sampai akhirnya ibunya sakit hati dan berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kutuklah anakku agar dia tertelan oleh lumpur." Dan akhirnya doanya pun dikabulkan. Anaknya pun tertelan oleh lumpur yang ada di rawa tersebut. Anak itu pun menangis dan dia meminta tolong kepada ibunya dan juga pengawalnya, tetapi pengawalnya di sini tidak menghiraukannya sama sekali, dan ibunya pun berkata, "Aku bukanlah ibumu, aku adalah pembantumu." Anak itu pun semakin menangis menjadi-jadi, dan dia berkata, "Tolong, maafkan aku ibu, aku tidak akan mengulanginya lagi, aku tidak akan menjadi anak durhaka." Tetapi sakit hati ibunya sudah tidak bisa terobati lagi. Ibunya pun hanya mengambil gelang dan juga selendang yang dipakai anak itu. Dan akhirnya anak itu pun tenggelam. Dan pada akhirnya penduduk desa tersebut menamai desa tersebut dengan Negeri Lempur, yang diambil dari bahasa lumpur. Dan gelang yang diambil ibunya tadi pada saat anaknya akan tenggelam dibuang di sebuah gebat yang akhirnya menjadi tebat gelang, dan juga selendang yang tadinya diambil dibuang di sebuah tebat juga yang menjadi tebat Jambi. Nah,
itulah tadi adik-adik cerita dari asal-usul negeri Lempur. Kita di sini dapat mengambil hikmah dari dongeng tersebut bahwasannya kita sebagai anak tidak boleh sama sekali durhaka kepada orang tua. Karena apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Adik-adik, itulah tadi dongeng yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmahnya dan juga kita bisa bertemu di lain waktu dengan dongeng yang lebih menarik lagi. Cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.